Hai semuanya, kembali lagi bareng aku Aristia Faradisa. Sebelumnya aku sudah membahas mengenai SNMPTN, mulai dari apa itu SNMPTN, lalu faktor-faktor yang berpengaruh. Selain itu juga aku sudah bahas tentang pengalaman aku ketika mengikuti SNMPTN 2020. Bagi kalian yang belum nonton video-video tentang SNMPTN, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi atau klik di playlist. Nah, di playlist itu sudah aku buat tentang SNMPTN. Tinggal klik tuh yang ada tulisannya SNMPTN. Aku kan sudah bilang, jangan terlalu berharap di SNMPTN. Persiapan juga jalur berikutnya. Apa sih jalur berikutnya? Ya, betul, SBMPTN. Lalu, apa sih SBMPTN itu? Kan pasti juga penasaran kan? Karena juga bingung membedakan antara SNMPTN dan juga SBMPTN. Nah, di sini aku akan memberitahukan kepada kalian, akan aku kasih tahu informasinya secara lengkap mengenai apa itu SBMPTN. Aku jelasin sampai kalian paham ya. Jadi, tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di-skip. Pokoknya itu benar-benar tahu apa sih itu SBMPTN. Oke, dimulai dari kepanjangannya terlebih dahulu. SBMPTN kepanjangan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Seleksinya itu menggunakan pola ujian yang dapat memberikan keuntungan dan juga keunggulan. Bagi siapa aja? Bagi calon mahasiswa, perguruan tinggi negeri, dan juga untuk nasional. Kenapa SBMPTN ini sangat menguntungkan? Karena SBMPTN ini lebih murah, efisien, dan fleksibel. Yang SBMPTN telah dikembangkan sedemikian rupa, sehingga telah memenuhi validitas dan mempunyai tingkat kesulitan tersendiri. Soal SBMPTN telah dirancang untuk mengukur kemampuan siswa sehingga dapat menentukan keberhasilan calon mahasiswa itu. Nah, biasanya soal-soalnya itu mengenai kemampuan penalaran umum atau biasa disebut High Order Thinking Skill. Oke, ada informasi bagi kalian. SBMPTN itu mengalami perubahan nama-namanya loh dari dulu. Nah, mulai tahun 70-an itu namanya Sipenmaruk. Jadi UMPTN, SPMB, SNMPTN tertulis, dan yang dipakai hingga saat ini bernama SBMPTN. Jadi kalau adik-adik sudah latihan soal mengenai SBMPTN, biasanya yang soal-soal dulu kan ada keterangannya ya. Misalnya SNMPTN tahun berapa, Sipenmaru, terus UMPTN. Loh kok namanya bukan SBMPTN, kok malah SNMPTN gitu kan? Padahal itu sama aja guys, itu adalah nama-nama dulu sebelum menjadi SBMPTN. SBMPTN ini diadakan oleh lembaga yang bernama LTMPT, kepanjangan dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. LTMPT ini di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. LTMPT ini menjadi satu-satunya penyelenggara tes masuk perguruan tinggi terstandar di Indonesia. LTMPT ini memposisikan diri sebagai lembaga penyelenggara tes masuk perguruan tinggi yang terbaik dan terdepan di Indonesia dan memiliki tujuan khusus yaitu melaksanakan tes masuk perguruan tinggi yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Kalian bisa cek sosial media LTMPT untuk Instagram itu @ltmptofficial, Twitter juga LTMPT Official, web itu ada ltmpt.ac.id. Nah, di web LTMPT itu di halaman utama ada latar belakang, definisi dan asas, fungsi, tujuan, dan landasan hukum. Oke, kalian akan sering memantau informasi-informasi mengenai SBMPTN di situ. Mulai dari jadwal, terus pengumuman, kejutan-kejutan dari LTMPT juga di situ. Jadi kalian harus sering-sering mantau ya. Juga punya LTMPT, kalau kalian klik SBMPTN, nah di sana tuh terdapat daftar PTN beserta program studinya. Oke, langsung aja kalian catat poin-poin penting mengenai SBMPTN. Yang pertama, SBMPTN adalah jalur kedua untuk masuk perguruan tinggi negeri. Kedua, SBMPTN ini jalur seleksi menggunakan tes. Tesnya bernama UTBK. 3. Waktu pelaksanaan UTBK SBMPTN ini sangat dekat sekali dengan pengumuman SNMPTN. Jadi jaraknya itu dekat banget, sekitar kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu setelah pengumuman SNMPTN. Keempat, tesnya itu bayar karena ada yang mengadakan, yaitu LTMPT. Bayarnya itu kurang lebih 200.000, tetapi untuk tahun 2020 kemarin karena ada situasi kondisi yang tidak memungkinkan karena pandemik itu sempat turun menjadi 175 dan endingnya itu menjadi 150.000. Saingan untuk SBMPTN ini adalah seluruh siswa di Indonesia, jadi bukan seperti SNMPTN yang saingannya adalah teman angkatan kalian sendiri, tapi SBMPTN ini benar-benar seluruh siswa SMA di Indonesia. Jadi semakin berat saingannya. Jadi tidak memperdulikan kalian dari SMA mana, asal daerah mana, terus jurusan apa di SMA. Jadi ini tidak seribet dan juga tidak dibatasi seperti SNMPTN. Di SBMPTN ini kalian boleh lintas jurusan. Kalian SMA IPA terus ingin linjur ke Soshum. Nah, kalian untuk SBMPTN persiapannya ini nggak fokus belajar di Soshum gitu. Saat UTBK nanti, kalian juga pilih yang Soshum.
SBMPTN ini boleh lintas daerah, jadi kalian dari luar Jawa, ingin kuliah di Jawa, itu boleh-boleh aja. Misalnya kalian dari luar provinsi, mau kuliah di provinsi ini, itu juga boleh. Kuota SBMPTN lebih banyak daripada SNMPTN, jadi di sini kalian bisa memaksimalkan kemampuan kalian. SBMPTN tidak memakai sertifikat, benar-benar real hasil nilai UTBK kalian. Tidak ada campur-campur mengenai sertifikat, piagam, dan lain-lain. Piagam itu gunanya di SNMPTN, jalur mandiri, dan jalur-jalur masuk yang lainnya, kecuali SBMPTN ini tidak menggunakan sertifikat ataupun piagam. Kuncinya SBMPTN ini cuma satu, jika nilai UTBK kalian tinggi, baik di semua tes ya, di semua subtesnya, nanti kalian bisa masuk di jurusan SBMPTN mana aja. Catat itu. Cerita dikit dulu untuk tahun 2020 itu pelaksananya kan sekitar bulan April ya, mau April, terus gara-gara pandemik, ditunda, dan akhirnya pendaftaran mulai Juni, dan pelaksanaan UTBK itu di bulan Juli. Lalu persyaratan peserta agar bisa mengikuti SBMPTN itu apa aja sih? Kalian boleh catat ya. Yang pertama, siswa SMA atau MA atau SMK sederajat lulusan tahun sebelumnya, misalnya 2020 dan 2019, harus sudah memiliki ijazah. Lalu siswa SMA atau MA atau SMA sederajat lulusan tahun 2021 itu memiliki surat keterangan lulus pendidikan menengah, jadi SKL itu loh. Lalu memiliki nilai UTBK, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi, lalu memiliki NISN, serta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Biaya UTBK ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah. Oke, akan aku beritahukan kepada kalian mengenai ujian SBMPTN ini 4 tahun terakhir, mulai tahun 2016. Bisa kalian simak ya. Nah, di tahun 2016, ada dua, yaitu ujian tertulis dan juga ujian keterampilan. Untuk ujian tertulis ini, ada tes kemampuan potensial akademik atau TKPA, terdiri atas kemampuan matematika dasar, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Lalu ada tes kemampuan dasar Saintek atau TKD Saintek, terdiri atas kemampuan matematika, biologi, kimia, dan fisika. Lalu ada tes kemampuan dasar sosial dan humaniora atau TKD Soshum, terdiri atas kemampuan sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi. Lalu yang kedua ada ujian keterampilan. Ujian keterampilan diperuntukkan bagi peminat program studi bidang ilmu seni dan keolahragaan. Ujian keterampilan bidang ilmu seni terdiri atas tes pengetahuan dan keterampilan bidang ilmu seni. Ujian keterampilan bidang ilmu keolahragaan terdiri atas tes kesehatan dan kesegaran jasmani. Ujian keterampilan dapat diikuti di PTN terdekat yang memiliki program studi yang dipilih. Daftar PTN penyelenggara ujian keterampilan secara lengkap dapat dilihat di laman http://www.sbmptn.or.id. Oke, itu tahun 2016 ya. Tahun 2017 kemungkinan sama seperti tahun 2016. Nah, SBMPTN pada tahun sebelum-sebelumnya itu dilakukan dengan menggunakan skor total dari jawaban peserta tes terhadap soal-soal tes diberikan. Nah, peserta yang menjawab dengan benar akan mendapat skor 4. Jawaban salah mendapatkan negatif 1, dan tidak menjawab akan mendapatkan skor 0. Teori yang mendasari prosedur penyekoran ini adalah teori tes klasik. Tahun 2018, metode penilaian tes dilakukan dengan prosedur yang berbeda dengan menerapkan teori tes modern yang dikenal dengan teori response butir atau item response theory atau IRT. Metode penilaian ujian tertulis pada SBMPTN 2018 tidak hanya memperhitungkan jumlah soal yang dijawab dengan benar dan salah oleh peserta, tetapi juga memperhitungkan karakteristik setiap soal, khususnya tingkat kesulitan relatif dan sensitivitasnya dalam membedakan kemampuan peserta. Nah, jadi mulai tahun 2018 itu udah memakai IRT, jadi tidak seperti tahun sebelumnya ya, jika benar skornya 4, jika -1 atau tidak menjawab itu 0. Ada satu soal. Nah, di satu soal itu, yang menjawab benar itu hanya 4 siswa, sedangkan yang menjawab salah itu 20 siswa. Nah, jadi yang menjawab benar itu nilainya lebih tinggi. Jadi semakin sedikit yang menjawab benar di sebuah soal, nah itu poinnya semakin besar, jadi lebih untung. Kalau soal itu tidak ada yang tahu, itu mau soal sulit ataupun soal mudah, ya tergantung dari saingan kalian juga yang mengerjakan soal itu. Jadi, kalian juga harus banyak-banyak latihan soal, jadi hantam semua soal dan harus benar di semua soal. Oke, metode penilaian oleh panitia pusat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama,
Seluruh jawaban peserta SBMPTN 2018 akan diproses dengan memberi skor 1 pada setiap jawaban yang benar, skor 0 untuk setiap jawaban yang salah atau tidak dijawab. Tahap 2 dengan menggunakan pendekatan teori respons butir, maka setiap soal akan dianalisis karakteristiknya. Di antaranya adalah tingkat kesulitan relatifnya terhadap soal yang lain dengan mendasarkan pada pola respons jawaban seluruh peserta tes tahun 2018. Dengan menggunakan model matematika, maka akan dapat diketahui tingkat kesulitan soal-soal yang dikategorikan relatif mudah, sedang, maupun sulit. Tahap yang ketiga, karakteristik setiap soal yang diperoleh pada tahap 2 digunakan untuk menghitung skor setiap peserta. Soal-soal yang relatif sulit akan mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibandingkan soal-soal yang relatif mudah. Tahap-tahap penghitungan skor ini dilakukan oleh tim yang memiliki kompetensi di bidang pengujian, pengukuran, dan penilaian. Nah, dengan metode penilaian baru ini, maka setiap peserta yang dapat menjawab jumlah soal yang sama dan benar akan dapat memperoleh nilai yang sama atau berbeda, tergantung pada soal mana aja yang mereka jawab dengan benar. Nah, contohnya, peserta A dapat menjawab dengan benar 5 soal, yaitu nomor 1, 5, 7, 11, 13. Sedangkan peserta B juga dapat menjawab 5 soal, tapi nomornya beda, yaitu nomor 1, 5, 9, 12, 15. Nah, kedua peserta tersebut kemungkinan akan mendapatkan skor akhir yang berbeda, karena butir soal yang dijawab dengan benar oleh peserta A kemungkinan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dengan butir soal yang dijawab benar oleh peserta B. Metode penilaian ini sudah lama digunakan secara meluas di negara-negara maju di Amerika dan Eropa karena dengan menyertakan karakteristik setiap soal dalam penilaian, skor yang diperoleh akan lebih fair dan dapat membedakan kemampuan peserta dengan lebih baik. Oke, kita lanjut di tahun 2019. Nah, ini ada perbedaan sedikit ya mulai tahun 2019. Pada tahun 2019, SBMPTN akan dilaksanakan oleh LTMPT. Selain itu, Kemenristek Dikti juga menambah kuota jalur perguruan tinggi negeri melalui SBMPTN ini sebanyak 40%. Nah, pada pelaksanaan SBMPTN 2019, hanya ada satu metode tes, yaitu UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Ujian tulis berbasis cetak atau ujian yang tertulis tadi ditiadakan. Jadi, mulai 2019 ini sudah menggunakan komputer ya. Aku sertakan pengumuman hasil SBMPTN tahun-tahun sebelumnya. Lihat ya, tahun 2013 itu 8 Juli, 2014 16 Juli, 2015 9 Juli. 2016 28 Juni, 2017 13 Juni, 2018 3 Juli, 2019 9 Juli, dan tahun 2020 kemarin 14 Agustus. Oke, di sini informasi yang perlu kalian ketahui lagi, SBMPTN itu dulunya itu tesnya juga bernama SBMPTN. Nah, mulai tahun 2019, SBMPTN itu menjadi jalur masuk perguruan tinggi negeri. Nah, nama tesnya yang berubah. Nama tesnya menjadi UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Sebenarnya, materinya itu sama, tetapi mulai tahun 2019 itu namanya menjadi TPA dan juga TPS, tes potensi akademik dan juga tes potensi skolastik. TPA, bagi saintek itu ada matematika, fisika, kimia, biologi, sosum ada sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Lalu untuk TPS-nya itu ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Setelah UTBK nanti, kalian akan dapat nilai. Nah, nilai itu digunakan untuk mendaftar SBMPTN. Dan enaknya lagi, untuk UTBK ini tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Tidak ada pengurangan skor. Jadi, mau benar maupun salah, nilainya itu menggunakan IRT tadi loh. Jika kalian lebih banyak menjawab soal yang golongannya itu sulit, nah nilai kalian tuh semakin tinggi. Jadi kalian tuh juga harus sering memantau informasi-informasi mengenai SBMPTN karena sering banget berubah, peraturan tuh berubah sewaktu-waktu. Nah, untuk tahun 2020 kemarin kan tidak ada TPA ya. Sebenarnya kan UTBK, TPA, dan TPS. Nah, karena pandemi kemarin yang diujikan itu hanya TPS saja. Di tahun 2020 kemarin, sistem memilih jurusan itu seperti tahun 2018. Jadi pada saat kita mendaftar itu langsung memilih jurusannya beserta PTN-nya. Tidak tahu skor UTBK berapa, nilai UTBK berapa, persentase juga kita nggak tahu sama sekali. Barengan pendaftaran UTBK sekalian mendaftar SBMPTN. Siapkan diri kalian matang-matang, bagaimanapun peraturannya nanti, bagaimanapun kebijakannya nanti, kalian juga harus siap.
Dan materi UTBK itu sebenarnya dasarnya tuh dari materi kalian SMA itu loh, tetapi lebih dikembangkan lagi kan tingkat kesulitannya. Ingat untuk tahun 2020 kemarin UTBK hanya sekali, tapi di tahun 2019 itu 2 kali kan, jadi jika UTBK pertama kurang maksimal bisa ditinggalkan lagi di UTBK kedua. Untuk UTBK 2021 kan belum tahu juga itu mau tetap ada TPA, jadi TPA TPS atau kembali lagi seperti 2020 hanya TPS saja. Jadi kalian harus persiapkan sebaik mungkin. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini supaya menjadi channel edukasi yang bisa bermanfaat dan aku semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin. Kalau kalian masih ingin tahu informasi-informasi mengenai SBMPTN, jangan lupa komen di bawah ya. Ingat subscribe, like, comment, dan share. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!